Shalom saudara yang kasih Tuhan. Di tengah tekanan hidup, ketakutan sering kali mengaburkan pandangan kita akan kehadiran Tuhan. Namun saudara, di balik rapuhnya hidup, ada tahta yang tetap berdiri teguh memegang kendali atas setiap pergumulan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, belakangan ini hari-hari kita dipenuhi dengan berita yang begitu mengkhawatirkan. Mulai dari ekonomi yang semakin lesu, masa depan negara yang belum begitu jelas, orang-orang korup yang mungkin ada di dalam badan pemerintahan, sampai kekerasan yang semakin marak, kita disadarkan bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup yang sulit. Belum lagi kalau kita menghadapi masalah-masalah pribadi yang tidak kunjung selesai. Entah itu mungkin sakit penyakit, masalah relasi di dalam keluarga, trauma yang belum kunjung sembuh, dan lain sebagainya. Saudara, kita jadi seringkali mempertanyakan, apakah Tuhan itu masih ada di sana? Apakah Tuhan itu mendengarkan suara kita? Saudara, kita merasa kita sudah menjadi Kristen, kita sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi kok rasanya kehidupan itu tidak semakin mudah, atau malahan semakin sulit, saudara. Nah saudara, kita sering mendengar pernyataan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berdaulat atau Allah yang berkuasa. Tapi seringkali pernyataan iman ini lewat begitu saja. Saudara, sebagai manusia yang bergumul di dunia yang rapuh dan penuh dengan pergumulan, kita seringkali sulit melihat kehadiran Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dengan keadaan seperti ini, saudara, hari ini pemazmur mengajak kita untuk belajar tetap percaya, untuk belajar berpegang kepada Allah. Pemazmur percaya bahwa Allah itu tidak pernah tidur, saudara. Di tengah kondisi yang sulit dan di tengah tekanan yang berat, pemazmur mau tetap belajar untuk melihat dunia dari kacamata Allah. Saudara, saat ini mari sama-sama kita melanjutkan perenungan kita dari kitab Mazmur. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakannya dari versi terjemahan baru yang kedua. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar runtuh, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan itu adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Saudara, sama seperti kita, Daud juga berhadapan dengan ancaman dan krisis yang terus berdatangan di dalam hidupnya. Apa yang sedang terjadi? Saudara, kalau kita membaca perkataan rekan-rekan Daud di ayat 2-3, Daud sepertinya diperhadapkan dengan kehadiran musuh yang menyerang. Ketika Daud menggambarkan musuhnya atau orang fasik sebagai pemanah yang melenturkan busurnya, Daud sedang menggambarkan ancaman yang begitu dekat yang bisa datang kapanpun juga, saudara. Mereka siap menghancurkan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan termasuk Daud. Apakah parah? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti, saudara, rekan-rekan Daud di ayat yang ketiga merasa bahwa orang benar itu sudah kalah, bahkan tidak bisa melakukan apa-apa, dan fondasi mereka sudah hancur. Rasanya saudara, harapan itu sudah tidak ada. Saudara, dalam keadaan seperti ini, Daud mendengar nasihat dari rekan-rekannya di ayat 1 yang berkata, terbanglah ke gunung seperti burung. Saudara, perkataan ini bukan hanya nasihat, tapi sebetulnya juga adalah sindiran buat Daud. Daud dinasihati untuk lari seperti burung kecil yang ketakutan, saudara. Karena Allah sepertinya tidak bekerja. Dari tata bahasanya, ini adalah sebuah sindiran halus yang menyatakan bahwa seolah Allah itu tidak berkuasa.
Saudara, di tengah riuhnya dunia, kita juga sering mendengar suara-suara yang membawa kita justru menjauh dari Tuhan. Daripada belajar berserah, kita diajar untuk mengambil jalan pintas. Daripada menantikan Tuhan, kita diajar untuk meragukan Dia. Bahkan kadang-kadang di tengah dilema pekerjaan, kita mungkin juga sering mendengar perkataan, cara Kristen dan cara dunia bekerja itu berbeda. Padahal seharusnya, saudara, kebenaran itu mempengaruhi cara kita hidup dan bekerja. Dengan banyaknya suara ini, saudara, suara mana yang kita dengar? Godaan untuk percaya dan mengandalkan diri sendiri itu sering kali lebih memikat daripada belajar untuk terus bersandar dan mengandalkan Allah di tengah keadaan yang sulit. Saudara, saat Daud mendengar nasihat tersebut, dia tetap memilih untuk percaya kepada Allah. Di ayat 4-5, Daud menyatakan keyakinannya akan Allah yang hadir dan Allah yang adil. Ada dua variabel yang Daud sebutkan, yaitu Tuhan yang ada di dalam bait-Nya dan Tuhan yang bertahta di surga. Variabel pertama menegaskan bahwa Allah hadir di tengah umat-Nya. Ini terkait dengan bait Allah sebagai lambang dari kehadiran Allah. Meskipun keadaan tidak menentu, Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tetapi Allah juga bukan hanya diam saja. Variabel kedua menekankan bahwa Allah bertahta seperti raja yang memegang kendali. Dikatakan bahwa Dia bahkan menguji anak-anak manusia. Saudara, sama seperti apa yang sudah pernah kita renungkan di beberapa bagian sebelumnya, Allah itu adil. Dia mencintai kebenaran dan di sisi yang lain membenci kejahatan. Di satu sisi, kita bisa menemukan sukacita bahwa hidup kita aman di dalam tangan-Nya. Tetapi di sisi lain, Dia akan menghakimi orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Penghukumannya pun tidak main-main, saudara. Gambaran di ayat 6 adalah gambaran yang sangat mengerikan. Bagi orang-orang seperti ini, hukuman itulah yang menjadi piala atau hidup mereka. Berbeda dengan mereka, piala kita adalah keselamatan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-116 ayat 13. Saudara, kita dipanggil untuk melihat rapuhnya kehidupan dengan mata iman, bukan dengan mata kita. Saat kita percaya kepada Allah, hidup kita mungkin tidak akan langsung berubah 180 derajat. Tetapi hati kita dibentuk untuk memiliki keyakinan dan kelegaan di dalam Allah. Kenapa kita bisa tahu bahwa kita aman? Karena Kristus telah menyelamatkan kita, dan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ia hadir di tengah-tengah kita, memegang kendali atas dunia, dan Dia juga membenci kejahatan. Saat kita berhadapan dengan kesulitan hidup, sakit penyakit, dan masalah iman, percayalah bahwa Allah itu berkuasa. Saat kita berhadapan dengan ketidakadilan dan orang-orang yang jahat, percayalah bahwa Tuhan menguji anak-anak manusia. Mari kita belajar untuk melihat dengan mata iman dan percaya bahwa Allah itu berdaulat. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk belajar percaya dan melihat kehadiran Tuhan sebagai Allah yang berdaulat, sebagai Allah yang memegang kendali atas kehidupan kami. Sekalipun mungkin hidup kami tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kami, sekalipun mungkin hidup kami tidak selalu semulus apa yang kami harapkan, tetapi ajar kami untuk belajar percaya, dan ajar kami untuk tetap melihat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami keteguhan iman, ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang boleh terus menolong kami untuk boleh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami yang rapuh ini ke dalam tangan-Mu, supaya di dalam topangan tangan-Mu, kami dapat menemukan kekuatan dan kelegaan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.